amanah terhadap orang lain. Nah ini, minimal kalau dititipin undangan sampein. Jangan hajatannya udah berlangsung lupa. Lah yang hajatan kan ketemu sama yang ngundang. Kok kamu nggak datang lagi hajatan saya? Emang ngundang? Ngundang. Undangannya saya titip sama ibu pulang. Lah kagak nyampe tuh. Ternyata alasannya kelis, lupa. Orang lupa kan nggak ada hukumnya. Jadi biasakan. Makanya ada satu mindset yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadikan amanah itu lebih besar daripada benda yang dititipin. Jadikan beban amanah itu lebih besar daripada benda yang dititipin ke kita. Urusan ibu saya titipin uang 100.000, tolong sampaikan ya ke tetangga ibu yang sedang kesulitan, yang sedang berduka cita. 100.000 itu ibu, bu, kalau kita bawa ke supermarket, berapa macam bisa dibeli? 3 macam lah ya, 3 macam. Tetapi kita jadikan jangan nominalnya ibu, beratnya amanah ini. Karena bisa jadi ada seseorang yang dititipkan amanah misalnya 1M. Ya. Dia dititipkan besar itu bu. Tapi dia menganggapnya ini nggak seberapa dibanding dengan kepercayaan dia nitipin uangnya sebesar ini pada saya. Maka ketika yang punya meminta, tak ada pengurangan sedikit pun. Tapi dititipin 100.000 dihianatin. Karena orang nganggapnya ini uang kecil gampang. Yang kedua, amanah terhadap manusia syaratnya kalau dititipin amanah jangan ngelihat level orangnya. Dititipin gaji pembantu, bu saya titip ya bu, gaji saya nggak diambil-ambil. Untuk apa mbak? Nanti saya ambilnya kalau mau lebaran. Nah ini masih ada kita yang berpikir lah udah gampang dia mah pembantu. Masih ada melihat status siapa yang menitipkan amanah sehingga apa? Kita abai pada amanah itu. Jadi anggap kecil. Kenapa? Baginya nggak apa-apa mengabaikan amanah kalau nggak level. Baginya nggak apa-apa mengabaikan amanah kalau nggak seagama. Berkhianat pada orang yang menitipkan amanah pada kita meskipun beda agama tetap dosa dan namanya pengkhianat. Apalagi pada istri yang setia. Itu namanya pengkhianat murakab. Ya. Kenapa? Jiwa dan raganya, darahnya, hidupnya, semua diabdikan. Jadi kalau dikhianati, bukan cuma istri yang sakit, tapi yang menitipkan yang sakit. Siapa? Keluarganya, Rabbnya, anak-anaknya. Inilah efeknya. Terlebih lagi itu, kenapa? Karena ketika bicara tentang amanah nih nggak kenal level. Yang kedua, amanah kepada manusia itu apa? Kepemimpinan, ya dalam skup kecil maupun skup besar. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengabulkan orang yang datang kepadanya dengan meminta jabatan. Ya Rasul, angkat dong saya jadi bendahara. Tidak akan dikabulkan oleh Rasul. Orang yang datang dengan meminta jabatan. Kenapa? Karena begitu besarnya amanah ini. Maka ketika kita memegang kepercayaan dalam skup yang paling besar, manusia bisa dibohongi. Tapi besarnya amanah ini akan menjadi tanggung jawab yang besar kelak di kemudian hari. Maka ibu-ibu yang rada ringan amanahnya udah bisa masuk surga duluan. Tapi yang amanahnya banyak belakangan. Muridnya pada nyariin, mana kok belum nyampe-nyampe Ustazah Yati gitu kan. Wah muridnya banyak, pertanyaannya juga banyak gitu ya. Nah inilah ketika kita melihat bahwa betapa amanah itu begitu sangat tinggi nilainya. Gak bisa hidup orang kalau udah gak bawa amanah ibu. Dia berjalan laksana bangkai. Semua orang mencibir jika tak mampu orang yang dikhianati berkata pengkhianat. Iya. Tidak punya kepercayaan diri. Jadi kalau hidup sudah tidak punya kepercayaan dari manusia, apakah itu hidup? Jadi itu hidup yang sebetulnya sudah tidak ada kehidupan.
Tetapi ada orang yang sudah tidak hidup lagi bersama kita, tapi masih disebut kehidupannya. Bahkan mereka itu masih bisa dirasakan kehidupannya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa mereka? Orang-orang yang meninggalkan amal kebaikan. Maka disinilah pentingnya kita memikul kepercayaan, memikul amanah itu tak perlu butuh kekayaan yang banyak. Tak perlu siapa kita. Tapi justru dengan memiliki label amanah itulah bisa menaikkan level kita menjadi siapa. Di sini kuatnya.